tentang itu, maka data DTKS untuk KETM ini ada pembaharuan, yaitu keterangan tidak mampu dari kelurahan. Nah, data DTKS ini harus memiliki surat dalam bentuk berita acara hasil musyawarah kelurahan. Nah, untuk berita acara ini harus dibuat jika siswa nanti mengurus persyaratan KETM. Jadi siswa nanti melampirkan data berita acara. Nah, ini mungkin poin 3 inilah yang baru bila dibahas persyaratan KETM tahun-tahun sebelumnya. Untuk persyaratan usia, kita lihat persyaratan usia ini ada yaitu batas akhir usianya 21 tahun itu periode 1 Juli tahun berjalan, ya. Kemudian persyaratan bagi lulusan dari luar negeri. Nah, ini nanti mungkin akan dibahas tuntas oleh sahabat saya, bos saya ini Pak Bambang Punten, karena terus terang saja kalau persyaratan bagi lulusan dari luar negeri ini biasanya adalah untuk sekolah-sekolah yang mendaftarkan di sekolah favorit, ya. Jadi nanti jika ada pertanyaan mungkin Pak Bambang Punten nanti dibantu untuk menjawab pertanyaan di peran lulusan dari luar negeri. Ya, siap Bu. Baik, untuk persyaratan peserta didik SLB. Nah, untuk SLB juga ini mungkin arahnya lagi ya. Mungkin nanti dibantu oleh teman yang lainnya. Jadi untuk slide ini insya Allah teman-teman semuanya ini juga sepertinya sudah memiliki PowerPoint yang dari distrik ini. Persyaratan peserta didik lulusan pendidikan non formal. Nah, ini biasanya adalah peserta didik non formal ini adalah baik di SMA ataupun SMK tidak pada awal kelas 10. Nanti persyaratannya ini adalah sama, memiliki ijazah itu paket B. Nanti kita bahas tuntas selanjutnya. Nah, ini mungkin yang lebih penting, jalur dan kuota PPDB SMA. Jalur yang ada di dalam PPDB tahun 2022 ini sama seperti tahun kemarin, yaitu kuota zonasi adalah 50%, afirmasi 20%, di mana afirmasi ini nanti dibagi dua, afirmasi KETM 12%, ABK dan CIBI 30%, dan kondisi tertentu 5%. Ini nanti dibahas di berikutnya. Untuk perpindahan tugas, orang tua, wali, dan anak guru ini 5% masih sama, prestasi 25% sesuai dengan kuota. Nah, untuk prestasi, jalur prestasi ini kita akan melihat adalah nilai raport dan jalur prestasi non-akademik. Jadi nilai raport ini adalah jalur akademik dan yang jalur non-akademik. Untuk prestasi yang 25% ini dilakukan dikondisikan oleh satuan pendidikan masing-masing. Jadi berapa persen dari 25% ini di pembagian nilai raport atau nilai akademik dan non akademik, ya. Baik. Dengan bukti-bukti yang kuat itu jalur dan kuota PPDB SMK kita lewat saja, nanti ada Pak Supi kalau nggak salah ya ini bagiannya. Pendaftaran PPDB SMA, nah ini saya yakin semua peserta didik, orang tua, dan siapa saja yang memang membutuhkan informasi PPDB ini, semuanya insya Allah sudah tahu di mana pendaftaran dapat dilakukan melalui berbagai cara. Ada dalam jaringan online secara mandiri, ada juga boleh sekolah dan wajiblah sekolah itu menyiapkan operator sekolah untuk membantu masyarakat untuk mendaftarkan secara online. Sekolah juga ada di sini, kita akan membuat menyediakan stand untuk offline. Jadi Ibu dan Bapak hadirin yang ada di forum virtual ini, boleh Ibu dan Bapak datang ke sekolah untuk dibantu offline, ya.
Nah, untuk jamnya, Ibu dan Bapak semuanya hadirin, tolong diperhatikan. Jika menggunakan daring, mungkin pukul 8 sampai pukul 20. Untuk luring, disesuaikan dengan jam kerja kami, yaitu dari jam 8 sampai pukul 2 siang. Jadi, kami di setiap satuan pendidikan menyiapkan stand untuk membantu Ibu dan Bapak semuanya. Baik, untuk tahap 1 dan tahap 2. Ini baik MA dan SMK. Nah, untuk pembagian tahap ini, mungkin saya minta bantuan. Pak Bambang ada di sini. Kita kan berdua, Pak, joinan. Pak Bambang, halo? Ya, iya Bu, ya. Kenapa Bu? Iya, oke. Untuk slide selanjutnya boleh dibantu oleh Bapak ini. Boleh. Mana boleh? Ibu yang ininya ya, yang memindah-mindahkan slide-nya. Baik, oke. Boleh. Siap, Bapak. Kita lanjut ya, Pak ya. Boleh. Baik, Ibu dan Bapak hadirin semuanya, akan kita lanjutkan lagi di slide berikutnya karena kita adalah pembicaranya berdua dengan Pak Bambang. Kepada Pak Bambang, mohon dipersilakan untuk tahapan bagaimana proses pendaftaran, khususnya untuk SMA ya, Pak ya. Ya. Silakan Pak Bambang. Next Bu. Ini kan SMK Bu ya. Oh ini apa? Oke, baik. Bapak dan Ibu ya. Ya, baik. Bapak dan Ibu yang ini adalah tahap 1. Tahap 1 itu mulai dari tanggal 6 Juni sampai dengan 10 Juni 2002. Baik SMA jalurnya afirmasi, perpindahan tugas, prestasinya prestasi nilai rapor. Nah, ini nanti apabila putra Bapak dan Ibu sudah diterima di seleksi tahap 1, tetapi ternyata misalnya tidak jadi untuk diambil di tahap 1, maka Bapak dan Ibu harus mencabut ya, mengundurkan diri di tahap yang 1 dulu, mau mengikuti di tahap kedua. Tahap 2-nya ini ada tanggal 23 sampai dengan 30 Juni 2022. Jadi sekali lagi, kalau bagi yang tidak lolos ya secara otomatis dalam sistem akan bisa lagi di tahap 2. Tetapi bagi yang diterima di tahap 1 dan sekiranya tidak cocok misalnya dengan pilihannya, maka boleh mengundurkan diri pada saat daftar ulang di sekolah penerima ya, yang diterimanya itu di sekolah mana, pilihan keduanya atau pilihan pertamanya. Begitu kira-kira ya, baik negeri maupun swasta. Oke, next. Nah, ini adalah pilihan SMA. Jadi Bapak dan Ibu, ini ada jalurnya. Jalur afirmasi yang pertama misalnya KETM, ABK dan kondisi tertentu. Setiap sekolah nanti akan menyediakan beberapa kuota-kuotanya yang berbeda-beda. Nah, untuk SMA itu bisa dari dalam zonasi maupun luar zonasi ini. Tetapi yang berpikirnya logis saja, ketika misalnya jaraknya begitu jauh untuk KETF, maka tetap saja sebagai alat seleksinya adalah jarak terdekat ke sekolah ya, yang dituju. Ini ada 2 negeri pilihannya, pilihan pertama dan kedua, serta pilihan ketiganya swasta. SMA swasta yang dimaksud adalah SMA yang mendaftarkan mengikuti seleksi PPDB dalam sistem ini, bukan tidak semua SMA ya, yang tidak semua SMA swasta yang mengikuti kegiatan ini. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, tugas orang tua. Perpindahan tugas orang tua atau wali dan anak guru ini. Nah, perpindahan tugas bisa dari luar zonasi. Misalnya begini, dari luar Depok ke kota Depok. Itu namanya perpindahan orang tua. Tetapi untuk di mute dulu itu, punten. Rasa-rasanya terganggu. Ya, terima kasih. Nah, dari luar zonasi ke dalam zonasi, gitu ya, perpindahan orang tua. Misalnya dari luar kota Depok, pindah ke kota Depok, nah itu boleh. Tetapi dari luar Depok, misalnya dari Kalimantan, pindah ke Jakarta, itu tidak bisa, gitu. Kenapa begitu? Karena itu sama-sama di luar zonasi.
Kira-kira begitu. Nah, itu satu pilihannya, satu SMA negeri dan satu swasta. Kemudian dari dalam atau luar zonasi juga demikian. Anak guru ini ya, anak guru bisa di dalam maupun di luar zonasi. Tetapi sebagai alat seleksinya tetap saja jarak dari tempat tinggal ke sekolah yang dituju. Kira-kira begitu. Kemudian ini tetap yang ketiga adalah prioritas terdekat oleh SMK, nanti disampaikan kalau udah SMK. Prestasi sekarang, jalur prestasi bisa dari dalam, bisa dari luar zonasi Bapak dan Ibu. Jadi boleh saja nilai rapot dari Jakarta mau ke Kota Bogor misalnya melalui jalur nilai rapot ya silahkan. Kemudian dari Kota Depok ke Kota Bogor juga atau begitu sebaliknya silahkan. Ya begitu kira-kira itu. Pilihannya 2 SMA negeri dan 1 swasta. Kemudian kejuaraan ini hanya satu pilihan saja ya, negerinya dan 1 swasta. Kejuaraan itu. Nah, yang kejuaraan ini Bapak dan Ibu dibuktikan dengan apa namanya sertifikat atau piagam. Kemudian kalau itu memang internasional berarti yang bersangkutan memang memiliki sertifikat atau piagam, lalu diberikan atau diminta surat keterangan, surat pernyataan dari kementerian yang bersangkutan bahwa anak itu atau siswa itu memang mewakili Indonesia setingkat internasional, ya begitu. Kemudian Bapak dan Ibu yang saya hormati, zonasi, nah ini zonasi tahap 2 itu di dalam zonasi ya, jadi tetap juga jarak nanti yang akan menjadi alat ukur. Next. Baik, ini seleksi tahap 1. Jadi saya jelaskan Bapak dan Ibu ya bagaimana mekanismenya. Jadi kalau misalnya afirmasi KETM sudah penuh, sedangkan ABK-nya masih kosong, maka masih bisa dari KETM pindah ke ABK. Jadi nanti gitu ya, kuotanya yang digunakan oleh ABK. Kemudian ataupun disabilitas CB, cerdas istimewa, bakat istimewa. Juga dengan kondisi tertentu. Alat ukur yang digunakannya, alat seleksinya adalah jarak. Apabila jaraknya sama, maka pada pada passing grade tertentu itulah yang akan digunakan usia mana yang tertua gitu ya pada batas kuota. Begitu pula untuk perpindahan. Jadi kalau misalnya afirmasi ini sudah penuh dan perpindahan orang tua siswa itu masih kosong gitu ya kuotanya, maka akan dilimpahkan dari afirmasi perpindahan orang tua atau anak guru. Nah, begitu. Begitu juga seterusnya yang kelima itu ya, panah yang kelima, kalau afirmasinya sudah terpenuhi tetapi prestasi nilai rapor masih kosong, ya bisa dipindahkan ke nilai prestasi, nilai rapor. Tetapi di dalamnya dulu dipenuhi KETM, ABK, kemudian kondisi tertentu dipenuhi dulu gitu ya. Mohon untuk di mute itu ya, punten. Kemudian perpindahan orang tua juga sama ya, itu dipenuhi dulu perpindahan orang tua dengan anak guru. Kalau itu sudah terpenuhi ya tidak bisa diisi lagi. Ketika afirmasi misalnya sudah terpenuhi dan memang ternyata prestasi perlombaan juga masih kosong, maka itu akan dilimpahkan ke sana, ke prestasi perlombaan. Untuk prestasi nilai rapor juga sama, bisa bolak-balik, jadi bisa saling mengisi ketika ada satu kekosongan. Tetapi bila keduanya penuh ya tidak bisa dilakukan. Gitu ya, coba digeser sedikit Bu ke kanan, Bu. Punten. Oh ini ya, udah ya. Saya maaf ya ininya. Oke, ini seleksi tahap 2. Ketika nanti ternyata di tahap 1 ada kekosongan, maka kuotanya akan digunakan untuk di tahap 2. Itu kira-kira. Lanjut. Nah, ini SMK. Selebihnya coba ada lagi nggak Bu yang paling bawah? Barangkali ada. Ini SMK terus Bu. Artinya kita sudah habis ya Pak, ini SMK semua. Ada Bu yang bagaimana nilai rapot ini? Bu? Yang nilai rapot Bu? Nilai rapot Bu, punten Bu. Nah ini. Oh ini nih, oh ya. Satu lagi Bu. Lagi Bu.
Ada yang nilai rapotnya lagi? Lewat terus, Bu? Ada nggak, Bu, yang nilai rapotnya? Nggak ada lagi ya? Udah habis ya? Tidak habis, Pak, kalau untuk SMA. Jadi, Nah, ini ya, sebelum ke sini, saya sampaikan Bapak dan Ibu, untuk jalur nilai prestasi nilai rapor, itu tidak seperti tahun lalu menggunakan rumus kalibrasi. Tetapi tahun ini hanya menggunakan rumus nilai rata-rata saja. Rata-rata dari setiap semester. Dari semester 1, 2, 3, 4, dan 5. Itu ya kira-kira. Nah, kalau ini kan SMK ya ini. Jadi nanti Bapak dan Ibu tinggal dirata-ratakan saja. Lalu ada di sana muatan lokal. Misalnya ada beberapa mata pelajaran, tinggal dirata-ratakan dulu, rata-rata dulu, baru nanti dijumlahkan semuanya. Kira-kira begitu. Dan jumlah rata-rata itu yang jadikan dasar dari seleksi ya, alat seleksinya. Itu barangkali tinggal SMK saja. Mangga atur nuhun pisan semuanya. baik. Ya, terima kasih. Ya. Terima kasih Ibu Baik, terima Dr. kasih. Terima kasih Ibu Dr. Tuti Herawati MPD dan Bapak Dr. Bambang Aryan S. Mohon MPD. izin Ibu, mohon izin Ya. sebentar. Saya Erwan, Bu, Helpdesk Provinsi Jawa Barat. Saya hanya akan mengkoreksi bahwa ini pun sama, semua PPDB itu di 2022 mempergunakan jalur online. Tidak ada yang mempergunakan jalur offline. Tetapi untuk mempermudah, karena di tahun sekarang ini seluruh pendaftar tidak difasilitasi secara langsung oleh sekolah asal. Jadi tidak ada template yang bisa sekolah asal memberikan nilai secara keseluruhan satu sekolah ke server pusat. Tetapi lebih ditujukan yang harus mengisi pendaftarnya sendiri. Nah, untuk itu SMA tujuan memfasilitasi, wajib memfasilitasi ya Bu ya. Memfasilitasi artinya bukan mendaftarkan, yaitu menyediakan laptop ataupun komputer untuk membantu para peserta yang akan mendaftar di PPDB 2002. Jadi sekali lagi, itu dilakukan dengan online. Hanya bisa meminta bantuan kepada sekolah tujuan. Jadi artinya bukan offline di sekolah tujuan, tetapi online. Hanya bisa difasilitasi oleh sekolah tujuan. Lagi tetap pendaftaran PPDB 2022 dilakukan secara online. Hanya bisa dibantu Ibu Bapak dengan menuju ke sekolah tujuan dalam rangka fasilitasnya, mempergunakan fasilitasnya. Demikian Bu, punten. Ya, terima kasih pencerahannya Pak Erwan Setiawan. Nuhun Pak. Jadi Bapak Ibu, informasi dari Bapak Erwan Setiawan bahwa jalur PPDB tahun ajaran 2022-2023 ini dilaksanakan secara online. Jadi mungkin yang dimaksudkan offline tadi adalah bahwa sekolah tujuan hanya memberikan fasilitas saja, ya, hanya memberikan fasilitas. Jadi semuanya dilaksanakan secara online. Terima kasih kepada Ibu Dr. Tuti Herawati MPD, terima kasih kepada Bapak Bambang Aryan SMPD. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ke paparan berikutnya yang akan disampaikan dari perwakilan. Iya Bu. Untuk Lanjutkan dulu. Bu. Boleh dulu Bu. Ibu akan memberikan pertanyaan? Ya. Ibu mohon maaf, kita selesaikan dulu Bapak Ibu ya paparannya. Oh Nanti iya, terima kasih. ada sesi tanya jawab. Ya. Bu. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan paparan berikutnya yang akan disampaikan oleh perwakilan dari SMK dan SLB kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Edi Permana, disilahkan.
Bu Teti, untuk slide-nya apakah Bu Gina menggunakan liatin yang dulu ini dong. atau kita tutup dulu? Sama Ibu. Punten, Bu Sama, Teti. sama Jadi Ibu. slide-nya Sama. nggak Bu saya Teti. tutup ya. Ya, ya Bu. Slide-nya nggak saya Enggak. tutup ya. Jangan, Oke, ya betul, siap. jangan Ya, ditutup Bu. enggak. Siap, Ya, Karena Bapak. saya ini Siap. ada di Ya. lokasi lain. Mangga, Bapak. Mangga. Ya, terima Mangga, kasih Bu Bapak. Mangga. Titi. Ya, terima kasih Ibu yang menjadi moderator Bu Teti. Mangga, sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya di Permana. Terdengar ya Bu ya, baik? Terdengar dengan baik suara saya? Ya. Jelas. Yang kami hormati Kepala KCD Wilayah 2, Bapak Kasih Pelayanan, serta rekan-rekan sekalian, baik Kepala Sekolah, SMA, SMK, SLB, dan serta rekan-rekan pengawas. Hal yang terpenting saya garis bawahi mengenai pendaftaran ke SMK, bahwa kita memiliki jadwal yang sama untuk SMA maupun SMK. Pada tahap 1 yang pendaftarannya tanggal 6 sampai 10 Juni 2022 ini, yang membedakannya tadi jalur afirmasi itu untuk SMK, Bapak dan Ibu yang berminat ke SMK, yaitu ada yang namanya prioritas terdekat. Jadi pada tahap 1 ini untuk SMA tidak ada prioritas terdekat, karena nanti di tahap 2 itu SMA akan melaksanakan zonasi. Sementara pada tahap 2 SMK tidak melaksanakan zonasi, tapi hanya mengambil nilai rapot. Yang kemudian Bapak dan Ibu ketahui juga bahwa di SMK itu ada yang disebut dengan jalur rintisan kelas industri. Pertanyaannya nanti, kelas industri itu pada program studi apa? Karenanya saya sarankan kepada Ibu dan Bapak yang berminat ke SMK ini, ingat ya, kalau untuk adik-adik sekalian dan Bapak Ibu, pilihan untuk sekarang ini kalau SMA intinya adalah untuk melanjutkan dan bekerja, dan tidak, ketika masuk SMA itu tidak ada penjurusan, belum ada peminatan, belum ada menurut kurikulum Merdeka. Sedangkan kalau di SMK itu sudah mengarah pilihannya kepada program studi atau jurusan. Jadi pilihannya nanti Ibu dan Bapak, baik tahap 1 maupun tahap 2, adalah siswa memiliki pengetahuan dan orang tua memiliki pengetahuan program studi apa yang akan dipilih. Karena pilihannya nanti, pilihannya begini. Pilihan pertama SMK negeri, program studi apa? Pilihannya. Kemudian pilihan keduanya misalnya SMK negeri 1. Pilihan pertamanya misalnya masuk dalam program studi akuntansi. Tetapi pilihan keduanya misalnya kepada manajemen perkantoran. Jadi dalam satu sekolah itu bisa pilihan di 2 program studi. Atau yang pilihan keduanya adalah memilih SMK Negeri 1 Depok program studi akuntansi, tetapi memilih yang keduanya itu pilihan SMK Negeri 2 untuk program studi manajemen perkantoran. Sedangkan bisa jadi juga pilihan itu dari pilihan pertama SMK Negeri, pilihan kedua adalah SMK Negeri, maksud saya pilihan keduanya adalah SMK swasta yang masuk dalam sistem PPDB online tersebut. Tanya Ibu dan Bapak, supaya lebih jelas seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Erwan tentang ini, bahwa untuk masuk SMK supaya lebih jelas dan tidak mengalami nanti kegundahan dari anak, karena nanti masuk SMK itu sesuai kepada peminatan dan penjurusan. Karenanya saya sarankan Ibu dan orang tua murid datanglah ke sekolah tujuan pertama, pilihan pertama. Misalnya ke SMK Negeri 1 Bogor atau ke SMK Negeri 1 Depok, itu menjadi pilihan pertama.
kemudian pada anak tersebut itu harus memastikan pada program studi apa. Karena strateginya Bapak dan Ibu di SMK itu ada memang program studi yang dianggap favorit dan juga ada program studi yang tidak terlalu banyak peminat gitu misalnya. Dan ini adalah sebuah strategi juga. Kalau misalnya nanti kalau sudah banyak peminat, misalnya manajemen perkantoran itu terlalu banyak peminat, maka yang siswa ini bisa menggeser pilihan itu pada sekolah tersebut, baik itu nanti prioritas terdekat maupun nanti di tahapan kedua, itu memilih pada program studi yang walaupun nanti kurang berminat, yang penting mungkin ke sekolah negeri, maka itu menjadi pilihan yang kedua. Jangan sampai nanti siswa ini pada jurusan-jurusan favorit, misalnya kepada yang berkaitan dengan teknik komputer jaringan atau rekayasa perangkat lunak karena serba komputer, sementara di situ ada program studi misalnya seperti pemasaran atau jurusan yang kurang peminat, ya mungkin itu adalah strategi untuk memilih yang menjadi yang kedua. Demikian Ibu Tuti, itu singkat saja untuk menjadi menjadi perhatian orang tua murid kaitannya dengan nanti untuk mendaftar ke SMK. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Edi Permana. Nuhun, Pak. Baik Bapak Ibu, paparan dari perwakilan SMA dan SMK sudah selesai, berikut juga dengan SLB. Kita menginjak ke acara berikutnya yaitu tanya jawab. Punten Ibu Tuti, share screen-nya. Mungkin bisa diselesaikan Bu Tuti. Halo Ibu Tuti. Ya, ini Bapak Ibu ya. Oh, baik, maaf. Tayangannya Bu Tuti. Ya, Bu Teti. Ya, Kita mangga. lanjutkan saja slide-nya Ya. biar membaca audiens. Ya. Mangga Ya, Ibu gimana? dilanjutkan ya, selesaikan dulu Ibu ya. Silakan Bu Tuti. Oke, baik, mungkin ini slide-slide yang audiens dan Ibu Bapak semuanya bisa dibaca di sini, dan mungkin kami juga di tim kami ini akan memberikan slide ini jika Ibu dan Bapak di dalam grup ini membutuhkan slide-slide yang sudah kami paparkan tadi. Jadi ini adalah beberapa slide yang sudah kami bahas tadi. Jika nanti ada pertanyaan yang terkait dengan permasalahan PPDB ini, kita masuk ke sesi berikutnya saja, yaitu tanya jawab. Mungkin itu saja. Ya, terima kasih Bu Tuti. Ya, ini masih dibutuhkan atau kita close saja? Gus bisa begitu ya. Sepertinya masih diperlukan. Foto, ya. Nanti apabila ada yang bertanya kan kita bisa buka slide-nya gitu Bu. Baik, terima kasih. Jadi jangan ditutup dulu ya Bu slide-nya. Ya, enggak. Siap. Ya, Mangga, siap. Baik Bapak Ibu, kita masuk ke acara berikutnya, sesi berikutnya yaitu sesi tanya jawab. Baik, Ibu, mohon maaf tadi Ibu ada yang ingin bertanya, kami persilakan 3 orang penanya terlebih dulu. Assalamualaikum. Dewi Gayatri, mangga Ibu. Ya, baik, terima kasih Bu. Nama saya mohon izin bertanya Bu. Tadi ada di tahap 1 tentang yang afirmasi Bu. Yang ingin Ya, saya Bu. tanyakan pertama, kondisi tertentu itu apa aja ya Bu? Kemudian yang kedua, itu kan untuk afirmasi pada kondisi tertentu itu adalah sebesar 5%. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui jumlah 5% itu berapa orang? Itu dari mana ya Bu? Mohon izin. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Dewi.
Silakan Ibu Tuti mungkin bisa membantu menjawab. Saya saja yang jawab ya, Bu. Oh, mangga Pak Bambang. Jadi kondisi tertentu pada afirmasi Pak, yang pertama kemudian bagaimana mengetahui jumlah Pak ya, jumlah yang ada itu Pak. Baik, Bu Dewi Gayatri begini, kondisi tertentu itu misalnya dalam kondisi bencana, baik itu gempa, banjir, begitu ya, itu kondisi tertentu dari suatu daerah sehingga dokumen-dokumennya itu hilang semua begitu. Atau kebakaran, itu kondisi tertentu, dokumen-dokumennya hilang. Sehingga itu bisa dengan menggunakan tadi beberapa alternatif persyaratan yang sudah ditentukan. Nah, berikutnya yang kedua, kondisi tertentu itu 5% gitu ya. Tadi apa tadi? Jumlahnya, Pak. Jumlahnya nanti Ibu bisa melihat di web PPDB tentang profil SMA masing-masing. SMA yang dituju ada di webnya nanti. Misalnya SMA, Ibu di mana Bu? Di Depok apa di Kota Bogor? Depok, Pak. Kota Depok Bogor, misalnya. Oh, Kota Bogor. Misalnya SMA 10 Bogor, SMA 5 Bogor, SMA 1 Bogor, dan seterusnya. Itu ada semuanya di halaman di webnya. Profilnya seperti apa. Dan postnya juga ada, post PPDB SOP-nya di sana. Jadi kira-kira berapa kuotanya, berapa jumlahnya, dan seterusnya. Ya, ada di sana semua. Bisa Ibu baca nanti ya. Itu jawaban saya. Ini saya tanya, kebetulan saya petugas kesehatan, Pak. Saya dengar dulu, jadi untuk orang tua yang petugas kesehatan menangani. Ya. Saya sudah dapat informasi Bu. Oke, sudah saya tangkap Bu pertanyaannya. Ibu sebagai Satgas COVID tidak di sana ya? Ada. Ya, nanti ada SK, harus ada SK. Ya. Ibu SK-nya ya, SK dari Satgas COVID. SK bukan surat tugas, Bu. Bukan surat tugas, tapi SK surat keputusan ya, yang ada nama orang tuanya itu. Ibu sebagai orang tuanya, bukan pamannya, bukan kakeknya dan seterusnya. Oke ya, itu ya. Punya SK, Pak. Nah, itu maksudnya di kondisi tertentu atau di tempat lain, Pak? Maksudnya? Iya, itu kondisi tertentu kan salah satunya kan penanganan COVID itu, Bu. Penanganan COVID-19. Terima kasih, Pak. Baik. Terima kasih Pak Bambang sudah menjawab. Ibu Dewi bagaimana? Sudah memahami? Terima kasih, Bu. Ibu sama-sama. Pak. Bapak Ibu. Mangga Ibu Tisna Dwi, silakan Bu. Begini Bapak Ibu, anak saya itu kan berasal dari SMP swasta di Depok. Nah, tadi kan untuk pembuatan akun itu kan memang dibuatkan, kita tidak bisa membuat sendiri. Apakah kami dari SMP asal Depok yang swasta dibuatkan akun di SMP asal atau harus minta tolong ke SMP negeri yang terdekat gitu, Pak? Baik, terima kasih akun tersebut. Karena sampai saat ini kan di jadwal pembuatan akun itu tanggal 18 sampai 20 Mei. Nah, sampai saat ini kebetulan anak saya belum ada akun. Jadi ini agak-agak khawatir juga. Boleh bantu jawab, Bu? Ya, mangga Ibu Dia, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang sudah dijelaskan untuk masalah akun ya, untuk baik sekolah negeri maupun sekolah swasta, baik yang berada posisinya di Kota Bogor ataupun Kota Depok, itu untuk yang lulus tahun ini itu akun itu bisa di sekolah asalnya ya, jadi bisa dimintakan atau dibuatkan itu di sekolah asalnya. Jadi dari dinas pendidikan KCD wilayah 2 itu sudah memberikan akun-akun itu kepada sekolah asalnya masing-masing, jadi bisa diperoleh di sana. Kecuali kalau misalnya dari luar kota gitu ya, dari luar kota ini bisa dimintakan ke KCD wilayah 2 Bogor. Mungkin itu saja ya Bu ya. Jadi berusahalah selama masih ada waktu diurus dari sekarang kepada sekolah asalnya masing-masing untuk bisa mendapatkan akun. Hanya memang butuh kesabaran ya, karena kan tidak hanya menangani satu orang. Jadi kan para siswa yang lulusan itu kan banyak. Misalkan orang tua terus minta tolong kepada sekolah yang asalnya kita untuk
meminta tolong untuk anak kita ini mau mendaftarkan sesuai dengan pilihan orang tua atau pilihan anak. Berarti masalah ya Bu, untuk sekolah swasta tetap kita mendapatkan akun di sekolah asal tersebut ya. Iya Bu, ya seperti itu. Jadi Ibu harus dengan sabar dulu ya. Yang penting pokoknya terus, waktunya juga masih panjang ya Bu ya. Ibu jangan terus aja, pokoknya masih ada waktu, Ibu diurus terus. Jadi sehingga anak Ibu cepat nanti mendapatkan akun. Jadi itu ya Bu ya. Iya Ibu, terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Mohon izin Terima Bu. kasih Ibu Dia. Mohon izin. Ya. Sudah bisa memahami Ibu ya. Mangga Ibu silakan ke SMP-nya Bu ya menanyakan. Mohon izin Bu. Oh, mangga Pak Irwan. Silakan Pak. Sekedar untuk informasi untuk seluruh orang tua dan sekolah SMP MTS yang ada di sini, saya informasikan bahwa kami dari Jabar dan dari KCD Wilayah 2 sudah menyerahkan akun-akun untuk yang bersekolah di SMP dan MTS serta PKBN dan SPF ke Kemenag dan ke Disdik Kota Depok maupun ke Kota Bogor, Pak. Kota Bogor. Dan merekalah yang nanti akan mendistribusikan kepada MTS dan kepada yang di bawah Disdik Kota Bogor. Jadi ada PKBM, baik Depok maupun Bogor itu ada PKBM, ada sekolah ya SMP dan ada SPF serta SKB. Nah itu sudah kami berikan ke dinasnya masing-masing. Kemudian yang berikutnya Ibu, Bapak yang ada di sini, saya informasikan buat Ibu Bapak yang putra putrinya lulusan tahun kemarin, sekolahnya di Jabar SMP dan MTS-nya masih ada di Jabar, maka bisa menuju ke sekolah asalnya. Karena di akun sekolah itu pun ada pilihan tahun. Ada tahun 2002 dan ada tahun 2021. Kalau sekolah itu membuka 2021 berarti ada akun tahun yang kemarin. Nah itu langsung ke Puspendik. Kemudian yang berikutnya untuk yang luar Jabar. Dalam rangka mengatasi crowded data di atas. Maka kami di Bandung sudah mengatur jadwal di dalam penguploadan data. Diatur jadwalnya yang dalam Jabar dulu. Baru nanti akan kami buka setelah yang dalam Jabar sudah hampir semuanya atau 50% sudah masuk, maka akan dibuka untuk pembuatan akun luar Jabar. Sekali lagi, akun luar Jabar nanti harus dibuat dan sepengetahuan daripada KCD wilayahnya masing-masing. Dan nanti KCD yang akan memberitahukan kapan akun ini dapat dibuat. Mencegah dari crowded data. Hampir sama dengan jalur puncak, hanya khusus yang dulu, yang naik belum. Nah itu untuk mengatur lalu lintas datanya. Pak, izin Pak Erwan, punten Bu Teti, karena Ya, banyak Pak. pertanyaan, disingkat-singkat saja Pak jawabannya Pak. Ya yang penting dapat gitu ya maknanya. Siap, gitu. Bangga. Singkat-singkat saja. Banyak sekali pertanyaan ini. Ya, Siap. Yang singkat aja Pak jawabannya. Baik Pak Irwan, sudah selesai Pak? Sudah ya. Jadi nanti kalau akun luar Jabar nanti. Ya. Jadi Bapak Ibu diinformasikan oleh Pak Irwan bahwa semua akun sudah disampaikan, baik ke SMP, kemudian MTS, PKBM, FPB, kemudian maka Bapak Ibu yang tahun kemarin bisa kembali menanyakan akun ke sekolah asal, SMP sekolah asal. Kemudian yang ketiga, untuk proses di luar Jawa Barat sudah diatur jadwalnya. Jadi Bapak Ibu tinggal menunggu penjadwalan saja. Baik Bapak Ibu, saya akan melanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada di chat, cukup banyak sekali ini Bapak Ibu. Saya akan bacakan. Yang pertama adalah izin bertanya, bagaimana apabila kakak masih di Jakarta namun domisili di Depok? Apakah bisa mendaftar PPDB Depok dengan surat keterangan domisili dari kelurahan atau kecamatan? Gitu Pak.
Saya kira sudah jelas ya tadi diterangkan. Mungkin ada yang menambahkan? Bu Teti, punten itu jalurnya jalur apa ya, Bu Teti ya? Berarti kalau ini kan kakak. Tampaknya ini dan zonasi, Bu. Sepertinya donasi. zonasi, Bu, Kemudian yang ditanyakan. siswanya adanya di. Jadi kakaknya di Jakarta, Ibu, tetapi domisilinya di Depok. Sekolahnya di Depok juga. Sekolahnya di Depok, iya. Ya, saya pikir jelas. Saya pikir kalau masalah ini mah ya tetap saja siswa mau ada di Depok ataupun ada di Jakarta, tentu untuk zonasi tetap acuannya kepada kartu keluarga. Kartu keluarganya ada di mana? Kalau di Jakarta ya tentu tidak bisa mendaftar untuk di kota Depok dan kota Bogor gitu ya. Itu kira-kira, Bu. Ya, Pak. Terima kasih. Berikutnya untuk pilihan sekolah, Bapak ya. Untuk pilihan sekolah di Depok untuk SMA negeri, kemudian untuk SMA swasta 1. Apakah SMA swastanya bebas gitu ya? Bebas tapi terbatas, itu terbatas bagi yang mengikuti PPDB ini yang swastanya. Ya. Kalau yang swasta tidak mengikuti pola PPDB yang ada di Distrik Jabar, tentu tidak akan bisa. Nah, ada list datanya nggak? Itu Pak Irwan yang tahu. Itu ada nggak Pak Irwan data-data untuk SMA swasta yang gabung dalam PPDB ini di Depok? Nanti ada di aplikasinya. Nanti ada di aplikasinya pada waktu pemilihan. Baik, ya bagus Pak Irwan. Nuhun Pak Irwan. Sami-sami Pak. Jadi nanti data sekolah-sekolah SMA swasta Bapak Ibu ada di aplikasi ya, di aplikasi. Berikutnya Bapak Ibu ada pertanyaan yang ketiga, yaitu untuk jalur anak guru apakah juga berlaku untuk anak dosen, Pak, PNS, dosen PNS? Untuk saat ini, atau siapa yang mau jawab itu, Bu Tuti atau siapa? Enggak, silakan. Nggak apa-apa, ayo mangga. Jangan berebut. Untuk saat ini belum ada jalur anak dosen, tapi dalam juknisnya baru untuk anak guru. Anak guru pun prioritasnya adalah diprioritaskan bagi anak guru yang mengajar di sekolah tersebut. Begitu ya prioritasnya. Iya. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, terima kasih Pak. Mungkin tayangan berikutnya Bu Tuti yaitu menanyakan tentang jalur prestasi Bu untuk hafalan Al-Qur'an. Ada berapa juz untuk jalur prestasi Bu hafalan Al-Qur'an? Baik, sebentar ya Bu. Oke. Ya. Nah ini dia. Bagaimana Bu pertanyaannya? Berapa juz Bapak Ibu untuk jalur prestasi hafalan Al-Qur'an ada berapa juz? Nah ini Bapak Ibu ini yang menanyakan. Baik. Untuk penanya yang menanyakan tentang bagaimana penskoran tentang kemampuan hafiz Quran. Jadi di sini sudah ada di dalam slide ini. Ibu penanyanya siapa ya? Punten. Izin saya Rina. Ibu Rina. Ya. Baik, Ibu Rina, mungkin Ibu bisa mencatatnya dari slide ini jika putra atau putri Ibu nanti untuk masuk ke sekolah yang bersangkutan. Jadi ini hafiz Quran ini dibuktikan dengan surat keterangan dari kantor Kemenag, Ibu ya, disesuaikan dengan tempat domisili calon peserta, di mana diantaranya ini adalah yang pertama jumlah 11 sampai 30 juz setara prestasi 1 tingkat internasional. Yang kedua 7 sampai 10 juz tingkat nasional, 4-6 juz tingkat provinsi, dan jumlah 3 juz untuk juara 1 tingkat kabupaten atau kota. Akan tetapi Ibu Rina nanti boleh datang ke sekolah yang dituju. Ibu Rina ada di Depok atau di Bogor? Depok, saya di Depok. Oh, di Depok. Mungkin Ibu lebih baiknya tanya ke yang Ibu tuju nanti, dan Ibu membawa apa yang sudah tertera dalam slide ini. Jadi putra atau putri Ibu silahkan memilih apakah di poin 1, 2, 3, dan 4. Karena terus terang saja untuk prestasi ini juga kan kuotanya.
Jadi nanti ini sepertinya ada uji kompetensi juga Bu untuk Oh, ya, dari makasih. sekolah masing-masing ya. Jadi silakan Ibu foto saja slide ini untuk bahan kajian Ibu. Mungkin itu saja Izin, Bu Rina. jadi Terima keterangannya kasih. harus dari Kemenak ya, Ibu Punten. Betul. Keterangan. Oh, mangga. Betul Ibu. Betul. Ya, siap. Ya, terima kasih. Mohon mangga. Baik, terima Mangga, kasih Bu sama-sama. Tuti. Bu Tuti, izin bertanya. Mangga. Baik, Ibu, kami lanjutkan pertanyaan berikutnya dari Bapak Mukti. Ya, kan? Apakah untuk pilihan sekolah SMA swasta itu mengikat ataukah bisa dikosongkan pada saat pendaftaran? Mungkin bicara aplikasi ini Bapak Ibu. Ya, Pak Erwan itu, Pak Erwan. Pak Erwan? Halo Pak Erwan, mungkin bisa bantu Pak? Ya Bu, gimana Bu? Untuk pengisian di pendaftaran Pak, pilihan sekolah SMA swasta, apakah harus diisi atau bisa dikosongkan Pak? Untuk tahap 2 untuk KETM wajib Bu diisi. Oh, Jadi wajib. nanti di tahap 1 ya, KETM afirmasi itu wajib diisi swastanya. Ya. Baik Karena Bapak. Ya, terima kasih Pak Erwan. Jadi Bapak Mufti sudah dijawab oleh Pak Erwan untuk pengisian sekolah SMA swasta harus diisi Pak ya, tidak boleh dikosongkan. Ya, makasih Ibu, makasih Pak Erwan. Ya, sama-sama Pak. Baik Bapak Ibu, ada yang mau bertanya lagi? Izin bertanya Pak. Iya. Ibu. Mangga Ibu. Ya di 2 tempat. Izin bertanya. Ya silakan Bu. Ibu, maaf ini kalau jalur afirmasi KETM, kalau yang sudah terdaftar di DTKS, udah masuk nomornya, udah keluar, apakah harus ada berita acara dan SKTM dari kelurahan? Ya. Baik, terima kasih Ibu. Dengan Ibu siapa ini? Dengan Ibu Rita. Oh, Ibu Rita. Ibu Rita sudah terdata di DTKS Ibu? Ini ada warga, ada teman dekat rumah bertanya Bu, sudah DTKS. Apakah harus di print aja DTKS-nya nomornya? Berita acara. Atau harus dari kelurahan lagi berita acara dan SKTM? Oh ya. Mangga Bapak Ibu. Baik. Ada yang mau memberikan penjelasan? Nah, untuk data baik nanti Bu ya, kita yang awal tadi. Ya. Biar kita tidak salah. Baik. Nah, ini Ibu. Punten Ibu siapa tadi? Ibu Rita. Ibu Rita. yang bertanya tadi. Ibu Rita. Ibu Ya. Rita. Baik Bu Rita. Ya. Nah, untuk data yang Ibu maksud tadi, bentar. Nah, itu kan ada persyaratan yang KETM ya Bu ya, afirmasi KETM ya. Nah, itu kan untuk poin 1 yang dimaksud Ibu adalah poin 2 terdaftar pada data DTKS ya Bu ya. Nah, apakah harus menggunakan surat keterangan atau hasil musyawarah? Kalau sudah ada data di DTKS itu tidak perlu Bu. Ya, tidak perlu melampirkan. Nanti saya cari dulu ya Bu. Nah, ini dia Bu. Ibu kan poinnya ini ya, sudah terdaftar pada DTKS ya Bu ya. Berarti artinya Ibu boleh menggunakan data itu. Jadi nanti diupload saja data itu. Nah, ini untuk yang melampirkan hasil musyawarah baru yang tidak didata. Jadi Ibu jelas Bu ini untuk jelas Bu. Sudah jelas. Oke, mangga Ibu, terima kasih. Sami-sami. Oke, terima kasih Bu Tuti. Bu Rita sudah terjawab Bu ya? Iya. Ya. Baik, berikutnya Bu, saya persilakan izin bertanya bahwa Ya, itu tinggalin aja. jika anak sudah diterima melalui jalur prestasi dan sudah daftar ulang, apakah masih bisa untuk ikut daftar jalur zonasi? Ya, masih bisa kalau dia mengundurkan diri dulu tahap 1 gitu. Ya, maaf, kalau sini sudah daftar ulang Pak, pertanyaannya. Jadi, tidak bisa kalau sudah daftar ulang, karena pada saat daftar ulang itu boleh mengundurkan diri pada saat daftar ulang itu.
Jadi ketika misalnya tahap 1 sudah daftar ulang, ya sudah di-close siswa tersebut karena dia tidak mungkin bisa lagi mengikuti seleksi di tahap kedua. Donasi gitu ya. Ya, terima kasih Pak Bambang. Ya. Berikutnya adalah pertanyaan kakak anak saya ikut dengan neneknya. Yang ingin ditanyakan, apakah ada kendala apabila kakaknya bergabung dengan nenek begitu? Mungkin maksud tidak dengan orang tuanya, Pak ya. Jadi ya, selama itu misalnya kartu keluarganya di Kota Bogor misalnya ya. Kemudian anak itu memang orang tuanya di luar Kota Bogor tapi disertakan dalam kartu keluarga neneknya kan begitu. Selama dia memang lebih dari 1 tahun nggak ada masalah. Terus ada surat pernyataan dari neneknya. Surat pernyataan dari neneknya bahwa itu tidak keberatan di atas aman kan, selesai kan, gampang sebenarnya. Ya, terima kasih Pak. Ini masih agak banyak Pak pertanyaan. Boleh, lanjut aja. Pertanyaan ini kayaknya tadi ada yang masih belum memahami Pak. Kenapa tidak ada jalur prestasi rapot? Mungkin harus diulang lagi Pak. Oh, masih ada jalur prestasi itu, ada 2 Bapak dan Ibu. Yang pertama, jalur prestasi nilai rapor. Ya. Yang kedua, jalur prestasi kejuaraan. Kejuaraan itu ada 2 macam, ada akademik, ada non-akademik. Itu. Kalau akademiknya seperti OSN, kayak gitu kan. Nah, kalau kejuaraan yang non-akademiknya bisa saja bulu tangkis, bisa saja yang lainnya gitu. Itu Bu ya. So, Ya. Ada jalur itu. Jadi masih ada Bapak Ibu ya dari Bapak Sugiarto ya. Maaf. Ya, Bapak Sugiarto. Kemudian dari Pak Sugiarto ini Bapak untuk upload dokumen seperti ijazah dan KK itu di mana? Di mana? Maksudnya di mana? Menguploadnya Pak. Oh, bagaimana menguploadnya? Pak Erwan itu Ya. jawabnya Bu teknis itu Bu. Pak Erwan, ada pertanyaan? Siap. Untuk Ada, upload Bu. dokumen seperti ijazah atau KK itu di mana Pak? Ada di persyaratan khusus. Nah, kalau sekarang sedang dibuka hari ini hanya untuk mengecek biodata aja dan memasukkan koordinat dari tiap rumahnya. Jadi nanti Pak ya saat sudah dibuka Pak ya. Persyaratan umum dan persyaratan khusus. Nah nanti silakan di-uploadkan di persyaratan umum dan persyaratan khusus ya Bu. Ya. Terima kasih Pak Erwan. Enggak. Jadi ini banyak teknis Bapak Ibu ya. Saya lanjutkan kemudian Izin bertanya Bu. Oh iya, mangga. Ibu Rita ya? Bukan, temannya Bu Rita, saya berdua Oh Bu. iya, nih. mohon maaf. Mangga Ibu, silakan. Saya Bu Nunung dari Sukatani Bu. Oh Ibu Nunung, silakan Ibu Nunung. Saya ingin bertanya mengenai KETM, jalur KETM. Kalau jalur KETM kan ya Bu harus mengisi pilihan ya Bu ya. Sekolah dan yang ketiga sekolah swasta ya Bu ya. Iya. Nah, apabila yang pertama, kedua di negeri tidak dapat, otomatis siswa itu harus ikut pilihan swasta ini, Bu. Mas. Oh iya, ya mangga. Apakah biayanya juga di-cover sama pemerintah apa tidak, Bu? Swasta ini. Ya. Mangga Bapak Ibu, ada yang mau menanggapi? Bapak Ibu pengawas ada yang mau jawab, mangga. Bapak Ibu, mangga. Jadi KTM itu pilihan sekolahnya 2 sekolah negeri dan 1 swasta. Bagaimana apabila CPD ini tidak masuk di negeri, begitu Bu ya, swasta, apakah dananya juga ditanggung, gitu Bu ya, dibebaskan. Betul. Kalau yang pertanyaan pertama masih bisa saya jawab sebenarnya. Misalnya gini, pilihan 1 dan 2 tidak diterima di negeri kan begitu. Pilihan ketiga bisa jadi diterima, bisa juga mungkin tidak kan begitu. Ya Bu ya? Iya betul, karena jauh jaraknya Pak. Iya kan bisa juga tidak diterima, tergantung dari nanti. Andai kan diterima, ini andai-andai ya Bu, andai kan diterima, maka Ibu harus ambil. Kemudian masalah biayanya, ya tergantung yayasannya di situ Bu. Yayasannya bagaimana? Adakah karena yayasan kan itu. Adakah dia menyediakan untuk siswa yang tidak mampu, kan gitu ya? Nah, kalau memang ada, alhamdulillah. Jadi kembali ke swasta.
Maaf Pak, ini kan jalur KETM. Kalau di jalur KETM kan di bawah standar. Mungkin untuk pembiayaan kan agak berat. Maksudnya seperti itu Pak. Apakah pemerintah bisa ada kebijakan? Ya, kalau tahun-tahun lalu, bicaranya tahun lalu, kita belum tahu sampai saat ini ya Bu. Ya, belum ada ya kebijakan ya Bu Teti ya gitu. Belum kita dengar ada. Jadi sampai saat ini belum mendengar kebijakan tentang bagaimana yang siswa tidak mampu untuk dibiayai ataupun dibantu oleh pemerintah atau tidak, kita belum tahu. Ya Bu ya, gitu. Itu jawabannya. Ini Bu, kalau begini kenapa swasta disertakan? Jadi kayak menjebak dong Pak. Itu dulu ya Bu ya, jawabannya Bu ya. Itu kan nanti pertanyaan berikutnya. Saya jawab. Oh iya Pak, Ibu, mangga Ibu Kaciri. Oh mangga Ibu. Ibu Otin. Ibu, jadi Ibu kalau masuk ke negeri, daftar ke negeri, Ibu tidak diterima. Tapi Ibu masuk ke swasta. Nah, diterima. Jadi nanti Ibu kalau udah masuk daftar ke negeri, tidak diterima di negeri, Ibu masuk ke swasta, Ibu mendapatkan uang 2 juta ya untuk melanjutkan sekolah swasta. Selanjutnya nanti ada BPMU, Bu. Gitu ya. Iya, baik, Bu. Bantuan dari pemerintah. Itu Bu ya. Baik, Bu. Terima kasih. Tapi kalau langsung daftar ke swasta ya tidak ada. Karena itu diketahui. Makanya di KETM-nya itu harus diisi. Nanti Ibu pilihan 2-nya kemana itu. Betul. Oke, Bu. Oke. Baik, terima kasih Bu. Terima kasih Ibu Otin. Suaranya kemana nih? Ya, pengawas. Ya, Ibu Nunung. Atur nuhun Bu Kaciri, atur nuhun. Atur nuhun Ibu. Ibu Nunung ya Bu. Makasih ya, Bu. sudah paham Ibu Nunung ya. Alhamdulillah nanti Ibu Alhamdulillah Bu. apabila masuk ke sekolah swasta. Tadi Ibu Otin adalah Ibu Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 2 Ibu Kepala Dinas tadi disampaikan tadi bahwa nanti akan ada dana Bu ya, walaupun Ibu nanti masuk ke sekolah swasta. Mudah-mudahan masuk ke negeri Bu ya. Amin, amin Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Mangga Ibu, sama-sama. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu, mohon izin Ibu mau bertanya. Oh ya, mangga Ibu Ibu Untuk yang menggunakan jalur prestasi rapot dengan nilai rapot dari semester 1 sampai semester 5, itu adakah ketentuannya berapa nilai rata-ratanya ya Bu untuk mendaftarkan ke SMA negeri ya Bu? Biar bisa buat acuan bagi kami gitu, kira-kira anak kami standarnya nilai segini bisa masuk nggak ke SMA negeri untuk jalur prestasi rapot begitu Bu? Mohon petunjuknya Ibu, Bapak. Ya, apakah ada nilai rata standar begitu Bapak Ibu ya untuk bisa masuk? Iya Bu, siap Bu. Ya. Boleh bantu jawab ya Bu. Mangga, silakan Pak Bambang. Baik, Ibu tadi yang bertanya Ibu K ya. Ibu K. Ya, Ibu K. Jadi Iya, gini Pak. Bu, kalau standarnya itu tidak ada. Karena begini dasar perhitungan untuk nilai rapot yang tahun lalu kita menggunakan rumus kalibrasi ya. Nah, yang tahun sekarang hanya rata-rata sehingga itu juga patokan untuk nilai yang lalu misalnya kita katakan bahwa nilai yang lalu di sekolah tertentu nilai rata-ratanya 97 katakan begitu. Nah, itu belum bisa dijadikan sebagai patokan karena perbedaan tadi rumus yang digunakan gitu ya. Nah, sehingga sekarang Ibu nanti lihat saja di profil masing-masing sekolah tuh kira-kira tahun lalu berapa sebagai ini saja pembanding saja mungkin ya agak sulit Sebagai juga acuan sih. gitu ya Pak ya, berarti langsung Ya, ke sekolahnya masing-masing ya. Acuan sih bisa jadi begitu ya Bu ya. Cuma saya sih melihatnya karena berbeda antara alat seleksinya, rumusnya yang digunakan sehingga agak sulit gitu Bu. Gitu Bu. Siap Pak. Terus saya mau tanya nih Pak, Bu, kalau misalnya asal sekolah gitu ya, kita kan dari SMP negeri, maksudnya apakah dari Diknas tuh untuk PPDB-nya ini tuh nggak ada pertimbangan ya, maksudnya misalnya nih kita maksudnya mau membeda-bedakan, mungkin kan namanya sekolah SMP itu kan ada kategorinya akreditasi A, B, C gitu, maksudnya kalau untuk mendaftar negeri sekarang nggak dilihat dari situ ya Pak ya? Saya kurang begitu menangkap pertanyaannya. Maksudnya pendaftarannya dari SMP yang akreditasinya sekolah itu A misalnya.
dengan nilai sekian standarnya misalnya 80, terus nanti yang dari SMP yang akreditasinya B gitu nilainya misalnya 90 gitu, apakah tetap menggunakan patokan nilai, apakah dari asal sekolah yang nama akreditasi A, B atau C itu bisa berpertimbangan, Pak? Saya sudah tangkap Bu Teti. Bantu jawab ya Bu Teti ya. Ya, mangga Pak. Untuk saat ini untuk prestasi nilai rapor itu belum kita masukkan. Tahun lalu juga tidak dimasukkan nilai akreditasi dari sekolah, gitu Bu ya. Untuk tahun ini kita menggunakan nilai rata-rata saja, nilai rata-rata rapor semester 1 sampai semester 5, gitu Bu. Nanti jumlahnya berapa? Yang ada di rapor umum SMK nih, seperti ini kira-kira. Siapa? Ya. Berarti nggak ada perbedaan ya Pak ya, maksudnya itu dari sekolahan yang punya nama akreditasi A ataupun B atau C, yang penting nilai rata-ratanya tinggi, kemungkinan bisa masuk gitu ya? Ya belum tentu juga Bu, gitu. Kita lihat saja nanti yang daftarnya berapa orang kan Bu ya, gitu ya. Gitu. Kadang kan sekolahan misalnya dari negeri nih, misalnya kan kadang kan ujian sekolahnya kan kalau dilihat dari soalnya kan mungkin bobot soalnya itu kan beda ya Pak ya. Dari negeri misalnya kita cuman dapat 80 gitu misalnya, terus yang mungkin sekolahan yang lain nilainya tinggi gitu, tapi bobot soalnya kan mungkin beda gitu ya Pak ya. Tetap aja yang dipakai yang nilai yang tertinggi ya Pak ya mungkin ya. Yang pasti kita menggunakan nilai rata-rata rapor semester 1 sampai dengan semester 5 itu Bu. Iya. Ibu B, saya kan sudah bisa dipahami Bu ya. Punten Ibu, sudah bisa dipahami. Terima kasih. Iya Pak ya, kalau yang sekolah bagus buat nilainya tinggi, dia tinggi nilainya. Jadi sesuai dengan tadi sudah dipaparkan. Tapi kan jadi yang paling tertinggi. Iya. Mangga Bapak Ibu, ada yang masih mau ditanyakan? Izin punten Ibu, untuk yang penjelasan barusan, ini kan slide-nya kebetulan sedang ditampilkan. Kalau di atas kan judulnya ini untuk raport umum SMK. Ini juga untuk yang berlaku juga untuk yang biasa ya, ke negeri ya, bukan hanya SMK penilaian ini. Cara penghitungannya. Betul Ibu, punten. Jadi ini SMK dengan SMA itu sama seperti yang Pak Bambang tadi katakan, yaitu dari nilai rata-rata. Bu, kalau bisa ditampilkan ada nggak Bu yang SMA-nya Bu? Ini ada beberapa perbedaan. Yang SMA-nya ada nggak Bu? Sama Pak. Cuma beda Bu, dikit beda. Izin. Ada nggak Bu? Sebentar ya. Kalau saya lihat itu sama Pak, untuk SMA dengan SMK nilai rata-rata. Kan tadi kalau di SMA kan seluruh Bu, seluruh untuk mata pelajarannya. Ya, seluruh mata pelajaran. Jadi kalau tadi kan kelompok A saja atau kelompok B saja tadi ya saya lihat yang SMA. Kelompok A Pak, kelompok A. Ya, jadi perbedaan antara SMA dengan SMK, makanya dimunculkan di sana. Seluruh Bu ada kelompok A, kelompok B. Nah, di antara kelompok A dan kelompok B juga ada namanya muatan lokal gitu kan Bu ya. Nah, di situ kita cari satu-satu. Bentar, ini satu-satu. Slide yang lain Bu, mungkin Bu, yang bukan yang ini Bu, slide-nya. Nanti saya cari nih, saya. Nah, ini di close saja dulu Bu, di close saja dulu. Ya. Ditutup dulu aja. Nanti saya cari dulu. Itu ya Bu ya, kira-kira jawabannya Bu Rina ya. Jadi siapa? Semua mata pelajaran Bu, baik itu dari madrasah sanawiyah maupun dari SMP gitu. SMP dulu. Nanti ada beberapa, kalau agama misalnya ada agama, muatan agamanya kan ada berapa di sanawiyah, itu ada 5 atau 4 misalnya, itu dijumlahkan rata-rata juga masing-masing ya, rata-rata. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Jadi ingin tanya, itu ada ya, kita tahu ada beberapa sekolah murah nilai, ada beberapa sekolah itu pelit nilai. Bagaimana ya Pak? Ibu mohon maaf, Ya maaf. Mohon maaf. Kepada yang terhormat Bapak Ibu pengawas, Bapak Ibu tim 2 Kupas Tuntas UPDB
2020-2023. Mangga apabila di antara Bapak Ibu ada yang berkenan untuk menjawab pertanyaan dari chat, kami persilakan. Karena banyak sekali pertanyaan di chat, bisa tidak baca satu persatu. Punten Pak Bambang, ini memang ternyata saya lihat slide yang kita presentasikan dari setiap sekolah dengan slide ini kayaknya ada beberapa yang dipotong nih. Jadi itu yang tadi rapot itu memang untuk SMA dan SMK. Saya lihat nih sudah selesai, beres nggak ada ternyata. Iya Bu, itu kan di cut saja. Itu ditutup aja Bu, udah ditutup aja Bu, tutup saja. Mohon, siap-siap Bapak. Kepada yang terhormat, izin Bu, punten bisa ditampilkan slide yang tentang Jambore. Tadi saya sekilas ada, namun karena takutnya nanti sudah di close akan sulit. Artinya hanya saya akan screenshot saja untuk yang Jambore. Bentar ya Ibu ya. Ya, terima kasih. Mohon maaf Ibu Rina ya. Kepada yang terhormat Bapak Saiki SPD MM, Bapak mangga ada yang akan disampaikan berdasarkan pertanyaan yang ada di chat. Baik, Ibu nanti untuk slide nanti akan saya share saja ya Bu ya, untuk lebih amannya Ibu nanti bisa Mangga, baca siap. semuanya. Ya, Mangga, 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 siap. Ibu. Terima kasih. Mangga, yuk. Bapak Saiki, baik. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Andadia Rosmaita, MPD. Oke. Baik, Bapak, saya sampaikan lagi pertanyaan berikutnya adalah apabila ada beberapa anak menjalur daftar zonasi dan jaraknya sama, apakah semuanya akan diterima atau hanya beberapa saja? Baik Bu, izin menjawab ya Bu ya. Silakan Ibu Dia, mangga Ibu. Ya. Untuk jalur zonasi Bu, apabila misalnya ada anak yang nilainya sama misalnya nih, contoh ada anak SMK, 2 orang anak SMK mendaftarkan ke SMK Negeri 3 Depok misalnya. 2 anak itu nilainya sama misalnya ya, sama. Nah, nanti kan akan ada pertimbangan misalnya dilihat dari usia. Nah, itu. Usia itu nanti akan bisa juga membedakan si anak itu bisa diterima bersaing dengan temannya itu bisa diambil misalnya dari usia dia yang paling tua gitu. Nah, gitu. Jadi kalau memang persaingannya seketat itu ya, misalnya. Seperti itu Ibu, kira-kira apabila ada persaingan nilainya yang sama, jadi bisa diambil dari usia, misalnya pasti ada perbedaannya, entah usianya, entah apanya, ya. Baru itu nanti akan kita ambil itunya, seperti itu Bu. Terima kasih Ibu Dia. Punten Ibu, saya tegaskan kembali, ini untuk jalur zonasi Ibu. Jadi untuk SMA, jalur zonasi SMA. Oh iya, sama Bu, sama. Ya. Ya, terima kasih. Untuk jalur zonasi untuk yang di SMA juga seperti itu, apabila misalnya anak itu misalnya alamatnya sama ya misalnya. Terus kemudian pilihan sekolahnya juga sama. Ya pasti kan nanti akan dilihat juga, pasti ada perbedaannya, mungkin dilihat dari usia. Pasti usia pasti akan berbeda, walaupun dari membedakan ada misalnya tanggal atau bulan, pasti ada perbedaan. Nah, itu apabila memang persaingan kita benar-benar ketat seperti itu, Bu. Ya. Jadi apabila jaraknya sama, maka pertimbangan kedua adalah usia Ibu ya, apabila jaraknya Ya, sama. Terima usia, kasih Ibu Dia. Boleh saya menambahkan Bu Teti? Ya, silakan Pak Bambang. Jadi begini Bapak Ibu, ketika ada di pas passing grade, misalnya 100 orang jalur zonasi nih, 100 orang yang dibutuhkan. Nama Bapak atau nama putra Bapak dan Ibu itu ada di posisi 100. Nah, posisi 100 itu dengan posisi 101, 102, 103 sampai 105 misalnya, itu memiliki jarak yang sama. Misalnya kan begitu. Nah, jadi berlaku hanya pada saat passing grade-nya saja sebenarnya. Kalau yang di atas itu tidak ada masalah. Tapi pada saat di ujung passing grade ada 100 orang. Nah, yang nomor 101, 100, 101, 102, 103, 104, 105, andaikan itu sama, maka dipilih salah satu saja.
yaitu yang memiliki usia paling tua. Itu barangkali. Terima kasih. Ya, terima kasih penjelasannya Pak Bambang. Tadi dari Ibu Lili ya, mudah-mudahan Ibu Lili sudah bisa memahami apa yang disampaikan oleh Ibu Dia dan Pak Bambang. Berikutnya dari Bapak Gailan menanyakan, apakah harus menggunakan KK yang ada barcode-nya atau masih boleh menggunakan KK yang lama? Gitu. Jadi ini untuk persyaratan KK. Bisa saya jawab, Bu? Mangga, Ibu. Ya. Untuk KK, memang yang terbaru itu saya melihat itu, saya pernah mengalami sendiri ya, saya mengurus KK. Itu kalau yang terbaru 2 tahun kebelakangan ini, itu hampir semua KK itu ada barcode-nya. Tapi mungkin kalau yang, pasti kan kita setiap tahun atau mungkin 2 tahun sekali kan memang wajib untuk update ya, update KK kita kembali ya, mungkin apa memasukkan anak atau mungkin anak kita mau daftar sekolah. Nah, itu pasti akan kita urus ke Dukcapil ya, pasti itu kalau yang terbaru itu ada barcode-nya. Tapi mungkin kalau yang masih lama juga masih bisa kita gunakan seperti itu. Itu kali Bu jawaban saya. Iya, terima kasih Bu Dia. Jadi masih yang harus disinkron Bapak Ibu ya, kakaknya harus disinkron dulu untuk memastikan bahwa nanti kakaknya bisa di upload ya pada saat pendaftaran. Jadi Bapak Ibu silakan mengecek kakak. Begitu ya Bu Dia ya. Iya. Atau begini, untuk saya sedikit nambahkan, apabila misalnya kita masih mengurus kakak kita yang terbaru, tapi misalnya belum keluar nih, misalnya belum selesai, nah kita masih bisa kita lampirkan kakak kita yang lama. Jadi kakak kita yang lama itu kita lampirkan untuk memperkuat bahwa kakak kita yang baru itu sedang dalam proses. Begitu. Itu ya Bu ya, seperti itu. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Dia. Di Bapak Ibu, dari pertanyaan yang kami baca di chat, pada dasarnya hampir sama semua pertanyaannya, insya Allah sudah terjawab. Saya mencoba untuk memilah kembali pertanyaan-pertanyaan yang mungkin tadi belum disampaikan. Ini untuk teknis mungkin ke Bapak Erwan dari penanya bahwa salah satu dokumen syarat umum PPDB adalah surat tanggung jawab mutlak orang tua. Apakah ada template-nya begitu, dan di mana bisa mendapatkan template-nya begitu. Mangga Bapak Iwan mungkin bisa membantu menjawab. Untuk mohon izin Bu Teti. Tanggung jawab mutlak Pak ya. Halo. Iya Pak. Bisa diulangi pertanyaannya? Oh ya. Untuk dokumen syarat umum Pak, surat tanggung jawab mutlak orang tua. Apakah sudah ada template-nya ya? Oh, surat pertanggungjawaban mutlak nanti bisa di-download di aplikasinya di web tersebut, Bu. Iya, jadi sudah ada di aplikasinya Pak. Udah ada formatnya di situ. Oh iya, terima kasih Pak. Izin bertanya Ibu, boleh nanya lagi Bu? Maaf. Ibu Tisna, silakan Ibu. Iya, ini saya hanya menegaskan kembali ya Bu, saya mau bertanya. Ini untuk yang jalur zonasi untuk SMA, ini kan tertera di sini dalam zonasi ya Bu ya. Itu pilihannya adalah 2 SMA negeri dan 1 swasta. Nah ini tadi sih sudah dijawab, tapi saya kurang jelas. Itu apakah memang 2 SMA negeri itu kan wajib kita pilih, dan yang 1 swasta itu memang harus kita pilih, tidak boleh kita istilahnya kita kosongkan, nggak kita pilih gitu. Apakah seperti itu Bu ketentuannya? Wajib, apakah wajib yang swasta ini kita pilih? Baik, Ibu, berdasarkan jawaban tadi sudah disampaikan oleh Bapak Irwan, Ibu harus diisi Bu, baik yang swasta juga wajib diisi Bu, untuk yang swasta juga iya, wajib. Jadi semuanya harus diisi, tidak boleh dikosongkan. Gitu. Nah kemudian Ibu mohon maaf, ini kan sudah misalnya karena saya ini baru pertama kali ya Bu yang memasukkan anak saya ke SMA ini, jadi pengalaman pertama itu memang ada pilihannya ya Bu, beberapa SMA swasta di situ ada pilihannya. Iya Ibu, nanti ada Ibu sekolah-sekolah swasta yang terdaftar mengikuti di aplikasi PPDB Bu. Dan itu sekolah swasta itu ya kan saya domisili di Depok ya Bu. Sekolah swasta di Depok itu seluruh swasta di Depok itu memang ada di situ, ada di pilihan itu. Karena begini, saya
alhamdulillah kalau anak saya masuk ke SMA negeri. Tetapi kalau tidak ke SMA negeri, saya akan memasukkan ke SMA swasta yang dekat rumah seperti itu. Nah, tapi kan saya juga nggak tahu apakah yang dekat rumah ini ternyata ada di pilihan itu. Nah, kalau ternyata tidak ada kan, saya sudah terlanjur ke SMA swasta tersebut, tapi ternyata maunya yang ke dekat rumah, tapi nggak ada di pilihan situ. Seperti apa tuh, Bu? Kalau kayak gitu. Mangga dari Bapak Erwan mungkin bisa membantu Pak data sekolah swasta yang terdaftar di aplikasi. Apakah semuanya terdaftar gitu di aplikasi? Tidak semua Ibu, tidak semua sekolah, tetapi ada data sekolah yang memang sudah mendaftar Bu di aplikasi PPDB. Iya. Nah, karena pemahaman saya tidak semua sekolah swasta itu terdaftar di aplikasi PPDB. Nah, padahal kita diwajibkan untuk wajib mengisi untuk sekolah swasta. Nah, kita sebagai orang tua kan nanti ada pilihan. Nanti kalau emang nggak terima, kita ke SMA swasta yang dekat rumah deh. Ternyata di situ tidak ada pilihannya. Gimana tuh? Apa kendala seperti itu, Pak? Mohon izin, Betty bisa bantu jawab? Mangga, Pak. Ya, untuk sekolah swasta itu kita masih dalam proses pendataan ya Bu. Proses pendataan sekolah-sekolah swasta yang terintegrasi di PPDB 2022-2023. Kami juga belum tahu nih sekolah swasta apa gitu yang mau ikut dalam aplikasi tersebut, itu Bu. Nah, iya seperti itu. Boleh menambahkan ya Bu? Iya, saya tambahkan ya Pak Dayat ya. Bu Tisna, begini, memang dua pilihan negeri dan satu swasta itu harus diisi, wajib diisi, Bu. Tetapi ketika misalnya tidak dipilih di sekolah dua negeri itu dan ternyata diterima di satu SMA swasta, Ibu mau masuk ke swasta lagi, itu nggak ada masalah Bu. Ya, Ibu nggak ada masalah. Kenapa? Ya tidak akan diblokir. Iya bisa. Dan gini, tidak terikatnya itu karena itu sudah selesai kan zonasi gitu kan, sudah selesai pendaftaran. Harus cabut berkas dari SMA swasta tidak Pak? Tidak perlu pun tidak apa-apa karena memang kan Ibu mau pilihnya swasta lagi kan, tidak masalah. Iya, yang lain. Ya gitu ya Bu. Ya itu nggak ada masalah. Artinya begini, yang bermasalah itu ketika misalnya di tahap 1 gitu kan. Tahap 1 diterima di swasta, dan Ibu ingin mendaftar lagi ke SMA negeri di tahap 2. Nah, itu yang bermasalah. Ya, harus mengundurkan diri dulu dari swastanya itu. Yang tahap 1. Ya, ngerti ya, Bu? Ting teng, pusing ya, Bu. Iya, karena belum mengalami ya Pak ya, jadi ini ya. Ini saya ulangi ya Bu Tisna, saya ulangi nih. Jadi kalau Ibu ini kan zonasi itu kan tahap 2. Iya. Zonasi itu PPDB tahap 2. Berbeda dengan tahap 1. Misalnya nih saya bilang tahap 1 dulu nih, tahap 1. Ibu mengikuti PPDB, masuk ke 2 pilihan SMA negeri dan 1 pilihan swasta. Ternyata diterimanya di SMA swasta di tahap 1. Tapi Ibu tidak akan mengambil itu. Ya enggak? Saya mau ngambil mau daftar lagi ke SMA negeri di tahap kedua. Maka yang tahap 1 yang di swasta itu Ibu harus mengundurkan diri dulu. Oke. Baru bisa daftar kembali ke SMA negeri di tahap kedua. Yaitu untuk jalur zonasi. Zonasi, iya. Kan kalau memang jalur zonasi ini kan memang udah tahap 2 ya Pak ya. Jadi jadi kalau memang Ibu tadi bertanyanya sebentar Bu, kalau bertanyanya tadi di zonasi ternyata diterimanya di SMA swasta, Ibu tidak perlu mengundurkan diri karena Ibu mau ke swasta lagi kan daftarnya, tapi bukan yang itu, yang dekat rumah saja gitu kan Bu? Dekat rumah, benar Pak. Iya, jadi nggak usah lagi dicabut berkas, ngapain orang nggak ada berkas yang diserahkan kok, kan gitu kira-kira gitu. Iya. Ya. Iya, makasih Pak. Begitu Bu Tisna ya, bisa dipahami
Iya, iya, bisa, Mudah-mudahan Bu. dimudahkan oleh Iya, Allah Bu. Bu bisa masuk sekolah negeri Bu ya. Amin, Bu, amin. mohon Terima kasih, izin, Bu. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Mohon izin, Pak. Ya, Maaf, mau silakan. tanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Selamat Olga. pagi. Baik, silakan. Mohon izin Ibu, maaf mau tanya. Kalau itu iya. kan ada dua pilihan SMA negeri itu kan ada dua ya Bu. Kalau misalnya di yang sini aja. pertama nggak diterima, apakah secara otomatis kita bisa langsung daftar ke yang SMA negeri yang kedua gitu Bu, pilihan yang kedua? Ya, baik Ibu. Silakan kepada Bapak Taiki SPDMPM, mangga Pak, mungkin bisa bantu menjawab. Apakah apabila sudah memilih 2 SMA negeri 1 swasta, otomatis apabila di pilihan pertama tidak terekrut, tidak terseleksi, Negeri maka Bu, maksudnya negeri. pilihan negeri kan ada dua ya Bu ya. Ya. Misalnya Ya, kita jadi menggunakan jalur rapot nilai. Kalau misalnya yang di SMA negeri pilihan pertama, 1 nggak diterima, apakah bisa langsung di aplikasinya itu bisa dilanjutkan ke pilihan yang kedua, SMA negeri Ya. yang kedua gitu? Ya, ya Bu. Punten Bapak Saiki. Ya Bu, Ya, punten Pak, mungkin bisa bantu menjawab. Silakan Pak. itu memang otomatis dari aplikasinya ya Bu. Oh ya, jadi sudah langsung di Iya, aplikasi Pak. Pak ya. Ya. Ibu, apabila tidak masuk di pilihan SMA yang pertama, maka otomatis nanti aplikasi yang mengatur untuk diseleksi ke sekolah yang kedua. Begitu Pak ya. Siap Ibu, Pak, terima Ya. kasih infonya. Mau bertanya, Bu. Iya, mau silakan. bertanya. Ibu Bu Nurmia, silakan Ibu Iya. Nurmia. Iya, Ibu, Bapak, selamat pagi. Mau menanyakan terkait siswa yang mendaftar melalui jalur non-akademik. Kemudian dengan sertifikat pertandingan internasional, saya Ya. mendapatkan info kalau harus menyertakan surat dari Kemenpora yang menyatakan anak tersebut mewakili Indonesia di pertandingan tersebut. Sedangkan yang diikuti anak saya bukan pertandingan yang seperti SEA Games atau Asian Games yang memang negara hanya membawa satu kontingen, tetapi pertandingan diadakan di luar negeri atau di dalam negeri yang bertaraf internasional, tetapi diikuti oleh beberapa klub dari berbagai negara. Jadi Indonesia juga mengirimkan banyak klub, bebas siapa aja yang mau begitu Bu. Dan yang menurut informasi yang saya dapat dari orang yang terkait Kemenpora tidak mengeluarkan surat seperti itu untuk anak-anak yang bertanding bersama klub gitu Bu. Sedangkan info yang saya dapat dari sekolah yang akan anak saya tuju, SMA yang akan dituju anak saya itu menyebutkan bahwa tersebut surat yang dikeluarkan Kemenpora tersebut begitu Bu. Jadi yang betul seperti apa? Ya. Apakah itu kebijakan lokal di SMA tersebut atau bagaimana Bu? Ya, baik Ibu Nurmia, kami akan coba menjawab. Punten Ibu Dr. Andardia Iya, terima Rosmarita, kasih, Bu. mungkin bisa membantu menjawab Ibu, yaitu untuk piagam penghargaan dari kejuaraan ya tingkat internasional. Saya jawab Bu. Internasional ya Bu. Ya. Hanya yang Ya. ya. Boleh saya jawab Bu? Ya, mangga Pak Bambang. Iya. Ini Bu Dia bisa melengkapi ya, Bu Ibu. Ya nanti Bu Diahnya boleh melengkapi. Ya. Ini waktu kita sosialisasi juga di tingkat cabang dinas ya waktu itu, ini juga sempat jadi pertanyaan. Jadi begini, logika berpikirnya begini Bu. Ketika seseorang itu mengklaim bahwa itu mengikuti kejuaraan internasional berarti kan mewakili negara ini gitu kan. Mewakili Indonesia. Nah, karena mewakili Indonesia, maka ada surat keterangan atau pernyataan bahwa mewakili Indonesia. Jadi dari mana? Dari kementerian terkait. Kementerian terkaitnya bisa Kemenpora, penyelenggaranya ataupun siapa itu. Oh, oke baik. Jadi kementerian kalau misalnya dia
tadi misalnya Olimpiade Matematika internasional, maka Kemendikbud kan begitu. Jadi mengatakan bahwa itu memang mewakili Indonesia gitu ke ajang internasional. Begitu kira-kira jawabannya. Terima kasih. Ya, Pak, mungkin saya akan ada pertanyaan lanjutan, tapi Ibu Dian ya mau menambahkan. Ibu Dian mau menambahkan ya. Tentang kejuaraan Ibu, sertifikat piagam penghargaan kejuaraan. Ibu Nurmia sudah bisa memahami apa yang disampaikan oleh Pak Bambang? Ya, sebenarnya cukup paham Bu, namun jadi bukan ini enggak? Ini apa namanya? Kan yang memberangkatkan itu klub, dan beberapa klub berangkat dan masing-masing membawa atlet yang kesemuanya mewakili Indonesia. Jadi karena pertandingan itu terbuka diselenggarakan oleh BNN waktu itu Bu, Badan Narkotika Nasional, diselenggarakan di Bali. Nah, itu berarti dari Kemenpora sebenarnya sudah memberikan izin bahwa pertandingan itu internasional dan terbuka, jadi tidak ada sangkut pautnya dengan Kemenpora mengeluarkan surat itu, Bu. Jadi kalau misalnya surat itu dikeluarkan oleh penyelenggara atau penyelenggaranya waktu itu kan BNN ya, seperti itu bagaimana, Bu? Soalnya saya nanya ke orang terkait di Kemenpora tidak mengeluarkan itu kalau untuk pertandingan yang seperti yang tidak seperti SEA Games atau Asian Games seperti itu, Bu. Jadi solusinya bagaimana? Apakah tetap harus ke Kemenpora sedangkan mereka tidak mengeluarkan untuk pertandingan internasional yang bersifat open begitu, Bu, terbuka, diikuti umum. Ya, baik Ibu. Jadi seperti yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Bambang, saya kira bisa dipahami Bu ya untuk piagam penghargaan ini. Jadi memang mempersyaratkan seperti itu. Mangga Ibu bisa melengkapi sesuai dengan apa yang tadi sudah disampaikan. Begitu ya Ibu Nurmia, mudah-mudahan bisa dipahami Bu ya. Wajib ke Kemenpora ya Bu? Iya, mangga Ibu mengikuti. Wajib ke Kemenpora ya Bu? Iya, Insya Allah Bu nanti baik. Oh ya, mangga Ibu Dia, alhamdulillah Ibu Dia sudah bergabung. Mangga Ibu akan melengkapi. Pengalaman saya Bu, punya anak dulu masuk ke sekolah negeri. Jadi apabila punya jalur prestasi di bidang olahraga, itu memang harus ada surat keterangan dari Kemenpora, Bu. Biasanya melalui cabang apa, misalnya anak kita tuh ikut prestasi di bidang olahraga silat nih misalnya. Nah nanti cabang persatuan silatnya yang akan mengurus ke Kemenpora. Nah seperti itu. Seperti itu Bu. Biasanya kita minta tolong aja sama ininya, sama ketua cabang pengurus olahraganya di wilayah kita tinggal. Ya itu seperti itu. Biasanya pasti akan ada itu Bu dari Kemenpora. Akan dikeluarkan. Kita hanya memperkuat anak kita untuk bisa diterima. Ada surat yang dari Kemenporanya itu. Bahwa anak ini atlet di. Sedikit tambahan saya seperti itu. Menyatakan bahwa dia berprestasi di bidang tersebut begitu ya. Iya Bu, sambil baik Ibu, terima kasih. Melampirkan sertifikat banyak sudah jelas. Bu Teti, izin Bu Teti. Iya. Ibu punya Bu siapa tadi, Bu Nurmia ya, Bu Nurmia Wijaya. Ya. Ibu punya slide-nya nggak Bu ya tentang kriteria prestasi kejuaraan? Ada di lampiran itu Bu. Ada tertulis di sana. Coba ada kejuaraan tingkat internasional diakui oleh kementerian, garis miring lembaga pemerintah non kementerian yang ditetapkan sebagai agenda internasional atau melibatkan lembaga, instansi atau organisasi resmi yang relevan dengan prestasi disertai surat keterangan dari kementerian terkait prestasi. Gitu Bu. Di situ ada di slide. Saya bisa baca di mana itu Pak? Ada saya nanti ada yang utuh, ada Pak? tayangan utuh yang ada dari distrik provinsi. Ini kan memang ada beberapa yang sudah di ini. Ibu dari Kota Bogor apa Kota Depok, Bu? Saya dari Kota Bogor, Pak. Ya, ada Bu, nanti di slide keberapa ini dari ya? Kota Bogor. Ya, di slide ke-63, Bu. Ada. Ini kalau ini kan ada sudah beberapa dipotong. Jadi dalam kriteria prestasi kejuaraan ada 5 poin itu, 5 titik Bu ya. Di sini itu ada 5. Yang terakhir tadi
internasional, tingkat yang diakui oleh kementerian, garis miring lembaga pemerintah, non kementerian yang ditetapkan sebagai agenda internasional atau melibatkan lembaga instansi. Jadi harus ada surat keterangan dari kementerian terkait. Jadi Pak Dayat bisa di-share aja Pak Dayat ya, punten. Iya nanti di-share di chatting paling yang lengkapnya Bu ya, itu ada. Ya, nanti bisa diunduh di percakap di chat ya. Jadi nanti di sini ada kriteria prestasi kejuaraan Bu, bukan mengada-ngada lokal Bu, memang tapi di sini memang ada Bu ya. Tidak ada istilah apa namanya? Baik. Oh ya. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Dayat, Bapak Ibu kami informasikan nanti di chat akan kami sampaikan Bapak Ibu ya tayangan yang tadi sudah disampaikan, jadi yang lengkap. Kemudian kami sampaikan juga Bapak Ibu silakan cek di chat, kami juga sudah menyampaikan call center PPDB Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 2 Provinsi Jawa Barat. Ada 2 nomor Bapak Ibu, mangga Bapak Ibu bisa jadi apabila nanti Bapak Ibu ada yang ditanyakan bisa melalui call center PPDB Cadisik Wilayah 2 Provinsi Jawa Barat. Di chat Bapak Ibu ya, tolong dicek. Mungkin ini pertanyaan terakhir Bapak Ibu saya sampaikan. Halo Ibu, izin bertanya. Ya Ibu sebentar Ibu ya, saya akan menyampaikan satu pertanyaan. Oh iya. Apakah ada pengganti dari surat berita acara tentang DTKS? Ya, jika tidak dikeluarkan oleh kelurahan. Jadi apabila kelurahan tidak mengeluarkan berita musyawarah ya ketetapan DTKS, apakah bisa ya diganti dengan yang lain begitu, penggantinya ada begitu. Jadi tidak ada di desa, tidak terdaftar sebagai peserta yang tercatat di DTKS begitu. Nah, ini jawabannya Bu, slide-nya Bu. Iya. Mangga Bapak Ibu yang bertanya, jadi tadi sudah ditanya, ini sebenarnya sudah dijawab. Jadi Bapak Ibu silakan menggunakan kartu program penanggulangan kemiskinan. Kemudian yang terdaftar dari daftar terpadu kesejahteraan. Yang ketiga, apabila Bapak Ibu tidak memiliki 2 item yang di atas, yang ketiga adalah jika memiliki surat berita acara hasil musyawarah kelurahan, begitu ya, terdaftar di DTKS, begitu. Silakan Ibu Lili. Ibu Lili, kita masih ada waktu beberapa menit lagi. Silakan Bu Lili. Ya, Ibu, maaf tadi mengulang yang pertanyaan saya yang jalur zonasi. Maksudnya gini, umpama secara jarak hanya ada 1 SMA negeri yang terdekat gitu ya, Bu. Sementara itu kan ada pilihan 1 dan pilihan 2. Maksud saya, kalau pilihan 1 aja nanti seandainya tidak diterima, apalagi nanti di pilihan kedua, Bu, maksudnya yang secara jarak pasti lebih jauh, berarti nggak diterima dua-duanya dong, Bu, di negerinya gitu. Pertanyaan saya maksudnya itu, Bu, yang untuk pilihan jalur zonasi kan ada SMA negeri pilihan 1, terus SMA negeri pilihan 2. Nah, pasti kita milih SMA negeri yang pilihan 1 yang jarak terdekat dari rumah. Pilihan kedua berarti yang agak jauh. Sementara yang agak jauh itu udah pasti nggak masuk di zonasi kita. Itu seperti apa nanti strateginya ya Bu waktu memilih? Iya. Mangga Bapak Edi Permana, Bapak Edi, Bapak Turandes Edi Permana, Bapak Punten mungkin bisa membantu menjawab Pak. Atau Bapak Saiki SPD MM. Atau mungkin Ibu Dr. Andadia Rusmaita bisa bantu Ibu untuk menjawab pertanyaannya apa Bu ya? Aduh kurang konsen saya. Jadi begini Pak Edi, di jalur zonasi itu kan memilih 2 SMA Pak. SMA. Ya, SMA yang pertama sudah jelas pasti yang terdekat dari sekolah. Kemudian yang kedua mungkin agak jauh gitu. Nah, bagaimana solusinya? Apakah mungkin gitu? Apakah mungkin masuk ke SMA yang kedua begitu Pak? Iya punten Bu, tadi saya ke belakang dulu. Lebih jauh lagi gitu jaraknya. Iya, prinsipnya pilihan itu Bu, kalau zonasi kan jarak berdasarkan jarak udara ya Bu ya, tegak garis lurus dari titik ini GPS-nya itu dari sekolah dengan alamat yang tercantum di
kartu keluarga. Jadi kalau misalnya nanti jarak itu kan ini bukan sekedar jarak, kan juga ada penilaian ini juga Bu, menghitung skor dari rapot juga kan, nggak selalu nggak selalu dari satu jarak saja. Jadi ya saran saya pilihan satu itu mencari yang terdekat. Pilihan kedua kemungkinan bisa diterima walaupun agak jauh kalau di situ masih ada lowongan atau ada peluang masih di bawah belum sampai target dari kuotanya. Seperti itu, Bu. Ya, jadi kemungkinan bisa saja Pak ya. Bisa saja Saya kalau kan di tidak pilihan tahu, kedua Pak, ya. itu walaupun Ya. jauh, tapi kuota di sananya masih ada gitu. Ya. Ya, begitu. Terima kasih Pak Edi. Ibu Dia, Iya, Bu. Anda akan menambahkan Ibu? Menambahkan Bu, biasanya misalnya ya untuk memilih ke SMK, kita juga bisa SMA, lihat Ibu. Ibu kalau mohon maaf, zonasi Ibu SMA. oh SMA. Iya. Ya, kalau menurut saya juga hampir sama dengan Pak Edi. Pertama kita sekalian prioritaskan yang terdekat dengan rumah kita gitu Bu, yang dekat dengan rumah kita. Gitu. Terus kemudian juga kita juga harus melihat kembali, misalnya contoh misalnya di SMA Negeri 1 Bogor lah misalnya, kalau rumahnya dekat ya pilih SMA 1. Tapi misalnya karena merasa diri kadang-kadang ngeri masuk SMA 1 banyak peminatnya begitu. Ada lagi kan yang lebih dekat lagi misalnya dengan SMA 1 walaupun misalnya jaraknya agak jauh misalnya dari rumah. Nah, itu juga bisa sebagai pilihan keduanya. Nah, mungkin seperti itu ya Bu ya. Tapi kan juga sekali lagi nilai-nilai kan juga merupakan suatu pertimbangan Bu ya untuk diterima. Jadi bukan hanya zonasi aja, walaupun zonasinya antara teman yang satu dengan teman yang lain sama, tapi kan juga ada pertimbangan nilai itu loh Bu. Nilai antara yang satu dengan yang lain kan pasti ada perbedaan. Nah itu Bu, nah, itu sebagai sebagai gambaran dari saya untuk memilih zonasi. Ya, terima kasih Bu Dia. Jadi Ibu Lili, jadi kalau kemungkinan kita tidak bisa prediksi Bu ya. Kalau memang rezeki insya Allah walaupun Ya, kedua kalau memang berarti ada masuk, ya, pertanyaan punten, Ibu. sangat mungkin bisa diterima. Oke, berarti di jalur zonasi nanti itu maksudnya nilai rapot anak kita masih dilihat juga ya Bu? Atau murni jarak aja waktu jalur zonasi? Iya Bu, kalau menurut saya jadi bukan hanya zonasi, tapi nilai anak kita juga dilihat Bu nilai rapotnya. Misalnya kan ada anak yang zonasinya sama-sama dekat Bu. Tapi Kalau ternyata itu untuk SMK mungkin Bu Lili. Untuk SMK Bu Dia punten. Iya, ini untuk SMA. hanya jarak Bu ya. SMA murni jarak ya Bu ya? Ya. Mohon maaf Ibu Lili, saya iya. ulang, jadi untuk zonasi itu hanya jarak Bu ya, tapi kemungkinannya walaupun mungkin pilihan keduanya itu lebih jauh, tadi Bu kita kan tidak tahu kuota ya, tiap sekolah berbeda kuotanya. Oh iya, berdoa aja ya Bu. Bisa aja iya, kan kita tidak tahu juga sebaran lulusan SMP Bu di sekitar sekolah. Saat mungkin jaraknya dari tahun ke tahun juga berubah. Jadi optimis saja Bu ya. Baik, terima kasih. Dimudahkan begitu. Bapak Ibu, mohon maaf waktu sudah akan segera Ibu, berakhir. maaf, Bu. Ibu izin. Ya. Ibu, Ibu mau Ibu ya, mungkin Ya. Ibu Ita mohon maaf karena keterbatasan waktu Ibu, mangga. Singkat aja Bu, satu aja. Iya, Ya. makasih ya Ibu, Bapak Ibu di distrik. Ini karena banyaknya pertanyaan terkait teknis ataupun persyaratan segala macam. Ini apakah nanti ada Q&A-nya gitu ya Bu, yang bisa di-share. Jadi kami bisa membaca di situ semua pertanyaan-pertanyaan serta jawaban dari distrik-nya. Itu aja sih Bu. Makasih banyak. Terima kasih Ibu. Insya Allah Ibu nanti akan kami sampaikan Bu ya untuk bisa dilaksanakan ya. Oke, baik Bapak Ibu. Terima kasih. Kami sampaikan. Mohon maaf apabila masih ada pertanyaan yang belum tersampaikan begitu.
mohon Bapak Ibu, ini adalah kegiatan kupas tuntas PPDB tahun ajaran 2022-2023 dari Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 2. Insya Allah Bapak Ibu, apabila tidak terfasilitasi sekarang, kami informasikan Bapak Ibu bahwa kegiatan ini akan masih tetap berlangsung dimulai dari kemarin Bapak Ibu ya, hari pertama, hari ini ada hari kedua. Maka Bapak Ibu bisa menginformasikan, Bapak Ibu bisa mengikuti kembali kegiatan ini dengan link yang sama Bapak Ibu ya, karena kegiatan ini akan terus dilaksanakan sampai dengan tanggal 27 Mei, kemudian ada libur Bapak Ibu ya tanggal 26, kemudian dilanjutkan lagi pada tanggal 30 dan 31 Mei, kemudian dilanjutkan lagi tanggal 2 dan tanggal 3 Juni 2022. Jadi mangga Bapak Ibu, apabila masih ada pertanyaan yang akan disampaikan, Bapak Ibu masih bisa mengikuti kegiatan ini di hari-hari selanjutnya sampai dengan tanggal 3 Juni 2022. Nah, Bapak Ibu, demikian kegiatan kupas tuntas penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2022-2023. Semoga kegiatan hari ini memberikan keberkahan dan manfaat. Terima kasih kepada Bapak Ibu tim Kupas Tuntas, terima kasih kepada Ibu Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 2 beserta jajaran Bapak Kasih, Bapak Arso, terima kasih Pak. Semoga pelaksanaan PPDB di Cabang Dinas Wilayah 2, Kota Bogor dan Kota Depok berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu, mari kita akhiri kegiatan kita ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Mohon izin Bu Teti. Terima kasih. Mohon izin Bu Teti. Oh ya, mangga Pak. Untuk Ada yang mau ditambahkan? Foto dulu iya. dibuka kameranya. Bapak Ibu mohon tidak live dulu. Saya namanya Pak Arso ya. Ambil foto. Pak Bambang ganti nama ini. Oh iya, aduh gimana bekas tadi ini Pak Arso. Udah biarin aja lah. Dibuka semua kameranya ya mungkin ya Bapak Ibu. Oke, 1, 2, 3 untuk slide pertama. Oke. Slide kedua. 1, 2, 3. Oke. Slide ketiga. 1, 2, 3. Oke. Slide keempat. 1, 2, 3. Terakhir slide kelima mungkin. 1, 2, 3. Oke. Cukup Bu Teti? Enggak? Ya, terima kasih Pak Dayat. Bapak Ibu, kami informasikan untuk pelaksanaan kupas tuntas tanggal 30 Mei 2022 nanti Bapak Ibu ada link yang baru. Terima kasih Bu KCD. Ya. Wotin atau Ibu. Terima kasih Bapak Mantap. Ibu tim Kupas Tuntas. Selamat siang. Terima kasih Bapak Ibu. Luar biasa keren banget. Terima kasih Ibu KCD. Terima kasih Ibu Teti. Terima kasih Ibu Teti. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Para penanya. Terima kasih Ibu KCD. Mantap, mantap. Semuanya. Terima kasih Ibu KCD. Semuanya. Hari pertama, hari kedua 142 paros titipan. Mungkin besok nggak tahu berapa ya hari ketiga. Keren banget, terima kasih luar biasa ini Bu Teti moderator juga teman-teman yang narasumber. Saya mantau terus narasumber yang aktif gitu, keren banget ini ya. Keren Pak Arso, terima kasih. Dayat, Pak Erwan, keren luar biasa. Buktikan bahwa ini betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat yang belum jelas ya. Ternyata begitu antusias. Jadi bagus nanti untuk esok harinya lebih perbanyak tanya jawab daripada memberikan materi karena materi sudah disosialisasi. Yang ini keren banget. Best of the best. Terima kasih. Mantap semuanya. Keren. Ini ada foto. Matiin dulu aja nih, matiin dulu. Oh ini siapa yang Terima kasih Bapak Ibu semuanya izin live. Terima kasih Bu.